Ya, raport akhir rebalancing IHSG Q4 Oktober 2025, video yang kelima. Jadi ini seolah-olah raport kenaikan kelas ya. Jadi semester yang terakhir, kuartal 4 ya. Di mana implementasinya besok hari Senin tanggal 3 November 2025. Nah, kita langsung aja ke emiten yang di add maupun yang di del dari IDX 30, LQ45 dan IDX 80. Nah, saya akan titik beratkan ke LQ45 ya. Alasannya karena emang yang paling tendang atau titik perhatian di rebalancing indeks IHSG itu adalah LQ45. Di sini memang terasa kurang tendang ya IHSG rebalancing ini. Ya walaupun ada tendang-tendang dikit lah ya. Terutama di hari pertama. Ya. Rebalancing. Di sini Bumi, DSSA, MTK Hill itu adalah yang di add di LQ45. Di sini tidak ada peningkatan volume di Bumi dan DSSA. Ya. Jadi tidak ada panic buying, panic selling. Panic buying itu terasa di awal-awal aja, di open ya, di open awal rebalancing hari pertama ya, setelah diumumkan. Setelah itu ya as usual seperti biasa. Ya, itu di sini EMTK memang ada kenaikan ya. HEL di hari pertama ada kenaikan volume maksudnya ya. NJKL malah biasa-biasa saja. Ya. Itu secara volume atau value ya. Nah, nanti secara chart gimana? Karena beda ya, chart sama volume beda. Volume naik belum tentu chart naik. Tapi di LQ IDX 30 malah kelihatan ada volume ini ya. Di AAD dan PGEO pada ya kalau di AAD mungkin wajar dia di add di IDX 30. PGEO ini biasa-biasa. Nah, Akra ini di del dari IDX 30 volumenya malah naik, malah hijau ya. Nah, itu makanya ya tidak seperti yang kita harapkan ya. Tetapi setidaknya kita punya data, punya alasan ya. Karena ini bursa ya kita harus pakai data karena memang angka-angka tersaji di sini. Itu ya, kita konsen ke yang di add dan yang di del. Nah, kita punya data ini ya kemarin ya, indeks di gap down tipis di akhir sesi ya. Valuasinya tidak terlalu mencolok. Ini before dan after. Before 15,3 triliun, afternya 17,4 triliun. Jadi ada peningkatan 2 triliun lebih di jam pre-closing ya. Atau di ya, pre-closing market sebelum tutup ya. Pasar gelap orang sering disebut dengan pasar gelap ya. Karena tidak selama 10 menit itu kita bisa apa aja, mau guyur, mau akum dengan berapa papan, tentu saja dengan duit yang ada ya.
itu biasanya terjadi ya lonjakan valuasi ya, terutama kalau rebalancingnya misalnya rebalancing MSCI itu yang paling, atau saya nilai bobotnya yang satu yang paling berbahaya ya, dan sekaligus paling menguntungkan. Begitulah bursa ya, untung dan rugi itu beda tipis. Ya, terus kita ini ya, ini yang di add ya. Jadi ini adalah hari Jumat ya, titik nol ini, bukan IKN ya, ini titik nol IHSG rebalancing, di mana EMTK ini naik ya mungkin 9% ini ya. Nah ini ya, maka rebalancing IHSG itu akan nampak di hari pertama. Terus ini warna hijau bumi, kemudian warna coklat NCKL, warna hijau HEAL, HEAL ini 0%, nggak naik nggak turun ya. Padahal di LQ45. Warna merah ini adalah LQ45, sedangkan warna biru, apa ini warna biru ini? DSSA ya. Nah, DSSA ini ada sentimen negatif, yaitu di adanya peninjauan kembali MSCI terhadap free float ya. Jadi free float di Indonesia itu diragukan atau ada evaluasi lagi lah intinya, bahwa free float-nya itu ya benar-benar bukan free float, karena free float di situ ada nomini ya, ada mungkin PT misalnya yang beli anak usahanya misalnya. Ya intinya free float-nya dipermasalahkan oleh MSCI, maka DSSA kena sentimen negatif. Nah ya, jadi kesimpulannya kalau bisa, tapi tingkat kesulitannya cukup besar, kita beli sebelum pengumuman. Nah gimana kita tahu ya apa yang mau di add, apa yang mau di del dari IHSG. Nah kalau kita pas beli di hari setelah pengumuman rebalancing, ya otomatis akan banyak gap up ya. Anda bisa lihat di video yang pertama atau yang kedua ya, di mana raport hari pertama rebalancing IHSG. Nah memang kita nggak ada cara lain, kita beli sebelum pengumuman rebalancing itu sendiri dengan segala resikonya ya. Nah itu ya. Nah secara 4 hari kerja ya, jadi Senin diumumkan, Selasa mulai efektif sampai hari Jumat, EMTK naik 11% ya. Jadi lebih tinggi daripada hari pertama kenaikan ya, yang 9%. Kemudian bumi 8% ya. Nah tapi NCKL itu nendang di hari pertama dan hari kedua. Setelah itu koreksi, bahkan ditutup minus 1% di bawah IHSG. Jadi plus 1% ya. IHSG juga naik ya, sekitar 1% lebih ini. Sedangkan NCKL plus 1% dibanding pada saat IHSG di hari Jumat. Ya. Itu. Terus
Oh, ini HEL malah 0%, jadi tidak naik, tidak turun dibanding indeks IHSG di hari Jumat. Yang turun ya DSSA, udah diperkirakan memang selain harganya premium karena otomatis saham di atas harga 80.000 itu jelas yang beli ya orang-orang bukan retail. Kedua ya orang-orang yang niat invest, duitnya gede, otomatis ya di sini asing atau big fund ya. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, beli di sehari sebelum pengumuman atau di sini pas hari Jumat di closing misalnya, supaya nggak terombang-ambing psikologisnya oleh naik turunnya harga. Jadi kita beli di closing. Nah, kalau benar tebakan kita, ya kita cuan secara general karena hari pertama naik semua, bukan naik semua, sebagian besar naik ya. Kecuali di SSA memang itu sentimen negatif ya. Jadi EMTK 9%, Bumi sekitar 6% 7% ya. NCKL sekitar 4%-an. Nah, jual di hari kedua, apapun yang terjadi jual di hari kedua. Pas open, pas hijau ya, walaupun 1%, lumayan lah untuk nutup fee 0,5% ya. Itu, jadi jual di hari kedua ya. Jangan ikut terombang-ambingnya naik turunnya, biarin aja ya, biarin aja. Walaupun kalau kita jual, kalau kita beli HEL saham rumah sakit itu memang di 0% kemarin hari pertama. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak mungkin semua sesuai dengan tebakan kita naik semua, belum tentu ya. Nah ya, jadi memang IHSG bukan barang mudah, memang permainan orang-orang berduit. Jadi ya ilmunya ya ilmu tingkat tinggi, apalagi forex ya. IHSG menurut pendapat sebagian ahli bahwa tingkat kesulitannya lebih sulit forex daripada IHSG. Tapi tetap sulit ya, karena banyak orang nggak bisa tahan lama 5 tahun 10 tahun misalnya di bursa. Nah itu ya, itu yang di add di LQ45. Kita yang di Dell ya. Nah ini anomali ya, dimana yang di Dell Arto warna hijau naik, terus kemudian MAPA juga naik warna hijau, MAPA warna biru ya naik ya. Lainnya sih turun ya, seperti apa ini, CSMR, Semra ya. Satunya apa ini, oh ya BRIS ya, BRIS yang biru BRIS ya, yang hijau Arto, yang biru MAPA, yang coklat ini Semra, yang kuning CSMR, yang biru dari Arto tadi ya. Nah, kita nilai secara keseluruhan ya, di mana MAPA dan Arto masih berkinerja positif, yaitu 5% Arto, MAPA ya 5%, kemudian Arto di 1%, indeks di 1% ya. Kemudian yang coklat ini Semra minus 1%, terus BRIS minus ya 2%, kemudian yang paling warna kuning ini CSMR yang minus 8% ya. Ya, jadi intinya hindarilah yang di Dell ya. Apain kita konsen ke yang ada sentimen negatifnya ya. Walaupun ya naik ya biarin. Kita
konsen ke yang di add, terutama di hari pertama, ya. Rebalancing. Nah itu ya, kita ke tabel. Ya, kita ke tabel yang di add dan di del di LQ45. Ya, tunggu sebentar ya, kita siapkan data. Kita akan buat chart, bukan buat chart, lihat chart ya, untuk mengetahui naik turunnya ya, harga emiten. Ya, kita lihat chartnya ya. Pertama Bumi. Ya, Bumi ini di hari pertama 1, 2, 3. Nah, ini ya Bumi naik ya di hari pertama ya. Nah, Bumi, jadi ini untuk trading jangka pendek ya. Bumi, kemudian DSSA, ini sentimen negatif, hindari ya. Hari pertama malah melorot, tajam. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Hari Jumat puncak sentimen tersebut ya. Kemudian hari Senin masih ada imbasnya. Nah, mulai reda di hari Kamis. Ya. Kemudian EMTK. Ya, EMTK ini hari pertama plus 9%, hari kedua koreksi, hari ketiga plus, hari keempat doji. HEL, ini HEL yang tidak sesuai dengan harapan ya. Walaupun di hari 1, 2, 3, 4, nah ini ya, ini malah 0%. Ya, ini HEL yang cukup tidak, walaupun di awal memang gap up, open gap up ya. Jadi memang rebalancing itu ya bandar nggak mau kalah start ya. Memang harganya di gap up biar ya kita beli atas ya. Terus digoreng-goreng, dia naik turun ya, tergantung keilmuan kita dan kesiapan kita menghadapi rebalancing. Ya, HEL yang cukup mengecewakan ya. NCKL. Nah, NCKL ini di hari pertama hijau, lumayan tebal, 4%-an lah kalau nggak salah. Hari kedua masih hijau lagi. Opennya langsung open tinggi. Ya. Jadi tadi jual di hari kedua kalau kita seorang trader. Dengan skala risikonya ya. Karena ini udah di reset. Ya. Tapi itu kalau tepat kita pilih sahamnya di hari Jumat. Itu ya. Yang di add, sedangkan kita konsen yang ke detail, jasa marga ini yang paling kena imbas. Nah, turun dalam. Arto ini yang ngeyel, detail tapi naik. Ya. Mapa ini juga ya, karena ini milik konglomerat juga Mapa ini. Jadi bisa kalau cuma Indonesia, maksudnya kalau cuma fund-fund lokal ya konglomerat bisa melawan ya. Kalau MSCI mana mau bisa melawan? Karena duitnya triliunan yang untuk guyur ya. Di Dell, di pickup ya nggak kuasa kita nangkap emiten konglo lokal ya, konglo Indonesia di sini. Ini Mapa ya, Mapa masih kinerjanya positif walaupun detail dari IHSG LQ45, Semra. Nah, Semra ya mengecewakan hasilnya, memang ya detail wajar. BRIS ya, BRIS. Nah, ini detail ya. Jadi kesimpulannya memang nggak nendang kecuali di hari pertama. Buy di hari
sebelum pengumuman, hold hari pertama, jual di hari kedua saat opening market. Nah, terus perhatikan pas closing ya, pas ya akhir dari rebalancing atau akhir dari implementasi. Nah, kita perhatikan. Tapi cukup susah juga, saya belum punya feel-nya untuk yang akhir rebalancing. Tapi kemarin nyoba ya, tapi cuma berhasil 1% di NCKL. Karena dia turunnya dalam, NCKL 6%, saya ambil di bawah 6%. Tapi gagal di lainnya seperti Bumi dan DSSA. Bumi dan apa kemana ya? apa MTK ya, lupa saya. Nah, itu ya. Itu chart yang di Dell. Nah, kita sekarang main di data, terutama di hari terakhir ya. Yang di Bumi ya. Bumi. Nah, Bumi open 0%. Ya. Sempat naik 2,8%. Ya. DSSA open 0,8%. Sempat naik 1,8%. Ya. DSSA open naik ya, open gap ya, tapi tipis. MTK 0%, naik 1,3%. HEAL open 0,7%, naik 2,7%. Walaupun close di 0,7%. Oh, ini di gap down kah? Oh enggak, gap downnya tipis ya, 0,3. MTK gap downnya juga tipis, 0,8. Nah, DSSA ini yang gap downnya lumayan, itu minus 3%. Tepatnya 3,1% minus. Bumi gap down 0,7, tipis ya. Ya, tidak menarik. Terus juga tadi yang di Dell juga cuma JSMR apa? Jasa Marga ya. Yang chartnya cukup chartnya turun dalam ya, yang di Dell ya, JSMR. Oh iya, JSMR, coba besok Senin perhatikan JSMR. Kalau indeks hijau, Arto biasa, Mapa, Semra juga biasa ya. Ya, JSMR ya. Jadi saya jagokan JSMR untuk hari Senin. Nah, ini maksudnya kita konsen di hari akhir itu untuk menyimpulkan hari Senin itu hari pas eksekusi date, kita ambil saham apa yang terkait dengan LQ45. Biasanya yang di Dell biasanya. Karena apa? Dia perpindahan bandar. Dari bandar yang buang ditampung ya, ditampung kan seperti JSMR ini kan. Oh, JSMR ya kan, ini turun di tengah-tengah optimisme saham-saham LQ45 ya. Nah, siapa tahu ada yang nampung bandarnya dan rebound karena diskon ini. Apalagi kalau dibuang oleh asing seperti MSCI misalnya kan. Dibuang, nah dipungut bandar lokal. Di maintenance lagi, dilus-lus, naik. Nah, misalnya ya. Pertama ya, ini ingat ya, ini trading jangka pendek. Bukan alasan analisa, FA. Ya. Alasannya karena ya tadi momentum detail dari rebalancing. Saya kira cukup ya. Oh, 24 menit juga ternyata. Kita kembali ke judul. Ya. Report akhir rebalancing IHSG Q4 Oktober 2025, video yang ke-5. Sampai jumpa lagi.
di rebalancing yang berikutnya, yaitu rebalancing yang berbobot. Mudah-mudahan bobot kita naik di MSCI. Itu bobot yang pertama, itu MSCI. Ya, jadi saya mengasih bobot ya. Bobot, ya mungkin analis banyak yang setuju bahwa MSCI itu bobotnya paling gede. Kedua FTSE, ketiga IHSG, keempat Movies. Ya, salam sehat.